Baik, materi berikutnya adalah gerak lurus berubah belum ya. Gerak lurus beraturan, berubahnya belum. Jadi dengan kecepatan tetap. Baik, gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB. Suatu benda yang melintas pada garis lurus, kita istilahnya di sini dengan pemahaman benda yang melintas pada garis lurus. Ini dulu yang sangat perlu dipahami dulu. Benda bergerak pada lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Karena apa? Karena GLB ya, lurus beraturan. Kecepatannya tetap berarti. Kalau kecepatannya berubah berarti bukan lurus beraturan, tapi lurus berubah beraturan. Baik, sepakat kecepatan tetap pada tiap waktunya dan dalam selang waktu yang sama juga menempuh jarak yang sama. Otomatis ya, jika kecepatan tetap pada selang waktu yang sama juga akan menempuh jarak yang sama. Oleh karena itu melintas pada garis lurus maka arahnya selalu sama dan percepatannya ya 0. Ya jelas karena gerak lurus beraturan, belum berubah ya. Jadi V-nya tetap. Maka kecepatan merupakan dari hasil pembagian antara perpindahan dengan waktu. V sama dengan X per T. Kalau mencari X itu sama dengan X0 jarak awal ditambah dengan V kali T, kecepatan kali waktu. Ya, jika jarak awalnya 0 ya otomatis ini hilang, tinggal VT aja. Jadi X sama dengan V kali T. Jika benda bergerak sejauh 30 km dalam waktu 2 jam, maka kecepatannya adalah ini 30 km, waktunya 2 jam. Jadi V sama dengan ini X per T, jarak dibagi waktu. V-nya sama dengan 15 km per jam. Seperti itu pemahamannya. Berikutnya, jika mobil dengan kecepatan 40 km per jam dalam waktu 2 jam, berapa jarak yang ditempuhnya? V sama dengan X per T. Kalau mencari X itu sama dengan V kali T, jarak dikali waktu. 40 kali 2 80 km. Ya, lintasannya melintas jauh ini dan waktu 2 jam dan kecepatan 40 km itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Jika kita gambarkan grafik sumbu X dan Y, maka bisa kita buat hubungan antara perpindahan dengan waktu sebagai berikut. X per T. Lagi-lagi ini ada sudut alfa. Sudut alfa itu membentuk ya kecepatan V itu tadi. Dengan daerah arsiran adalah perpindahan yang ditempuh. VT, V konstan. Ini adalah jarak yang ditempuh atau perpindahan. Baik, pahami dulu jarak dan waktu. Di tengah ini menunjukkan kecepatannya dengan alfa di sini. Jadi V ini sama dengan apa? Tangan alfa sama dengan X dibagi T. Maksudnya ini ya. Dengan V konstan ya.
Seperti itu. Baik, berikutnya. Wah, ini contoh soal ini. Terdapat jembatan kereta sepanjang 220 meter, ya kan? Jembatan kereta. Jika jembatan tersebut dilewati kereta dengan kecepatan 12 meter per second dengan waktu tempuh 27 second sejauh ini, hingga gerbong yang terakhir terlewati, berapa panjang total seluruh kereta tersebut? Jadi kereta kita gambarkan aja ya. Kita gambarkan keretanya di sini. Ini jembatannya ya. Jembatannya sejauh ini. Melewati hingga gerbong terakhir, ya kan, terlewati. Berapa panjang total seluruh kereta tersebut? Dengan kecepatan 12 meter per second, waktu 27 second, dengan jembatan dengan jaraknya 220 meter. Baik, kita hitung jarak ya. X0 nya 0, ketika di sini 0. Kecepatannya kita ketahui 12, T nya 27 second. Kita hitung, hasilnya ketemu. Ternyata sudah berpindah sejauh 324 meter. Nah, lalu ini jembatannya cuma 220. Jadi berapa panjang total kereta tersebut? Panjang total kereta tersebut yaitu ketika waktu yang ditempuh ini dan waktunya 0 ya. Berarti jaraknya awal dikurangi jarak itu tadi. Jarak yang sudah kita hitung tadi selama 27 second itu ini dikurangi oleh panjang dari jembatan, ya kan? Ketemu sekian. Berarti panjang kereta apinya itu 104 ya ini. Jadi yang ini tadi ketemu berapa? 324, sedangkan ini 220. Ya tinggal ngurangi ini dikurangi ini sama dengan ini 104. Jadi panjang keretanya ketemu, ya kan? Baik, berikutnya. Jika benda bergerak dengan koefisien arah, ya kan? Seperti tadi ya, koefisien arah 60 derajat, berapa jauh benda itu bergerak pada waktu T 1 2 second dan T 2 6 second. Kita tahu V sama dengan tangan alfa, yaitu koefisien arah. X seperti yang awal ya, X1 T1 X2 T2, tangan alfa sama dengan berapa? Kita hitung tangan alfanya 1,73 dari 60 derajat ini. Jadi kita masukkan saja di sini X1 2 itu apa? Waktunya tadi ini, waktu ini. X2 nya berapa? 6. Jadi T2 nya itu 6. Jadi perbandingan ini kita samakan. Jadi X1 kita hitung 2 kali 1,73 ini ya, ketemu. Ketika X2 nya 6 detik ya, dikali dengan 1,73 ketemu. Jadi pada waktu T2 dan T1 dan T2 ketemu jaraknya sekian, sudah bergerak sekian dan sudah bergerak sekian. Berikutnya gitu. Paham ya? Karakter dari grafik jarak terhadap waktu pada GLB ya, gerak lurus beraturan X dan T. Kita lihat V2 yang ini 2 dibagi 1 sama dengan 2 meter per second. V1 nya 1 bagi 2, V1 1 dibagi 2, kan rumusnya X per T ya kan? Ini bagi ini bagi ini gitu, ketemu sekian. Jadi karakternya apa? Semakin landai ini berarti kecepatannya rendah. Kalau semakin meningkat kecepatannya juga maksimal. Seperti itu. Dengan waktu yang cepat, jaraknya
sekian, kecepatannya sekian ternyata. Waktunya lama, tapi jaraknya yang ditempuh sedikit. Ketemu karakteristiknya ya. Baik, dari grafik diperlihatkan bahwa V2 dengan grafik curam memiliki kecepatan yang lebih besar dibanding V1 yang grafiknya landai ya, otomatis ya. Contoh soal benda dengan kecepatan 10 meter per second dengan waktunya 5 second jika jarak awal 5 meter ya. Oh, ada jarak awal ya. Berapa jarak setelah menempuh kecepatan itu jika apa? Kita lihat di sini. Gambaran grafiknya, X0-nya ada di sini. Jadi kalau X0-nya ada berarti di sini. Kalau X0-nya kosong berarti tepat di sini. Baru dia bergerak ke sana. Karena dia ada kecepatan jarak awal ya. Ada jarak awal berarti dia bergeraknya mulai dari sini. Hati-hati ya. Gambarannya seperti ini, soal ini. X sama dengan X0 plus V kali T. Jarak awalnya 5 ya. Kecepatan 10 dengan waktu 5. Ya dihitung jaraknya akhirnya 55 meter. Setelah menempuh waktu 5 second tadi. Seperti itu contoh sederhana. Baik, berikutnya. Dari grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu dapat kita ketahui jarak yang ditempuh. V ya, V per T. Ya ini jaraknya nih yang diarsir itu tadi. Dengan bentuk persegi panjang maka luas arsiran dapat kita tentukan sebagai luas persegi panjang. Ini ya, persegi panjang ya. Yang mewakili jarak atau perpindahan yang ditempuh. Sebagai berikut luas arsiran panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya apa? T. Lebarnya V. V kali T. Ya kan? Ini adalah luas arsiran atau bisa dikatakan mewakili jarak atau perpindahan yang ditempuh. Ya otomatis maka perpindahan atau jarak dengan rumus kecepatan dikali waktu. Dari grafik hubungan V dan T tersebut akan digunakan untuk menurunkan rumus GLBB. Jadi untuk meneruskan rumus GLBB dari ini tadi. Hubungan V dan T di grafik. Contoh. Dari grafik ini tentukan perpindahan benda tersebut. Panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar 10 kali 7 70 meter. Perpindahannya kecepatan 7 dan waktunya 10. Hasilnya jaraknya berpindah sejauh atau jaraknya 70 meter. Baik, sementara itu dulu saat ini. Sekian, terima kasih.